Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Dan pada pagi ini saya beri judul Sabar dan Bertahan. Ayatnya saya kutip dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Sebelum kita akan meneruskannya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan Roh Kudus, seraya kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Biarlah kami semakin memahami jalan-jalan dan pemikiran Tuhan, dan kami dimampukan untuk hidup di dunia ini, sabar dan bertahan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari belakangan ini ketika pandemi masih menggaung pada sepanjang minggu atau sepanjang pekan ini dengan adanya juga peraturan-peraturan ketat yakni yang ditelurkan pemerintah sebagai bentuk pembatasan yang disebut dengan PPKM, ya, membatasi kegiatan masyarakat. Saudaraku sekalian, sementara pandemi berlangsung, kegiatan-kegiatan juga bisa dilangsungkan dengan segala usaha protokol kesehatan yang ketat, khususnya Olimpiade yang saat ini sudah berlangsung dan menghasilkan juara-juara dari bidang olahraga tertentu. Dan khususnya tentu bagi bangsa Indonesia, bagi saudara dan saya yang mencintai negeri ini, kita sangat membanggakan bila mana ada dari cabang olahraga yang telah menghasilkan medali emas, dan itu adalah saudara kita Gracia dan Apriani. Saudaraku, mungkin ada banyak medali yang bisa saja menjadi cerita yang menarik. Namun, cerita ini saya ingin sajikan untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Gracia dan Apriani adalah pasangan ganda putri yang kita sebut sebagai yang pertama memenangkan medali emas di Olimpiade. Sebelumnya belum ada ganda putri yang dapat memenangkan medali emas. Dan itu tentu saja sangat membanggakan bagi Gracia dan Apriani, demikian juga bagi kita, bangsa Indonesia. Dan perjalanannya tentu tidak mudah. Dia harus menjalani berbagai latihan sekian lamanya, dan bahkan bagi Gracia, sejak muda, sejak SMP dia sudah mulai menginginkan, mengharapkan menjadi seorang yang dapat membanggakan bagi negerinya. Namun dalam pertandingan yang terakhir, di mana dia harus menyelesaikan final di Tokyo, melalui Olimpiade Tokyo ini, Gracia dan Apriani berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh, ya, dari Cina. Dan Gracia serta Apriani sesungguhnya bukan pasangan yang diunggulkan, ya, sehingga ini sesuatu yang membanggakan bisa masuk ke final dan bahkan dia bisa memenangkannya. Saudaraku, sesungguhnya pertandingan itu pertandingan yang cukup sulit. Tentu saja khususnya di awal-awal ketika babak pertama dimulai. Ada banyak rally yang sangat panjang, sangat menguras tenaga, konsentrasi, dan tentu saja bisa saja mengalami kelelahan. Namun mereka begitu sabar dan berusaha untuk terus bertahan. Memang lawannya adalah lawan yang kuat, namun
ketika dihadapi dengan kesabaran, dilayani dengan usaha-usaha yang sederhana saja, tidak terburu-buru, maka kelihatannya berulang kali lawan menjadi kesal dan sering mengalami kesalahan di lapangannya sendiri. Dan saudaraku sekalian, inilah yang akhirnya memenangkan, ya, menjadi keuntungan dan menjadi menang pasangan Gracia dan Apriani ini. Sungguh luar biasa dan membanggakan. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan rohani kita, tentu saja kita akan mengalami banyak sekali tantangan, dan kita mengetahui dan bahkan Tuhan memberi banyak amaran tentang hal ini. Bahkan aniaya pun akan menjadi bahagian kita, mereka yang setia. Jadi saudaraku sekalian, pengajaran Tuhan untuk mengajak kita untuk bersabar dan bertahan adalah satu konsep yang semata-mata menjadi hal yang penting buat kita, buat umat Tuhan. Mari kita baca Matius pasal yang ke-21 dan 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, sekali lagi ayat ini mengatakan pada kita bahwa bukan saja tantangan yang sepele, tetapi bahkan, ya, aniaya yang akan mengancam nyawa kita sangat mungkin akan terjadi, dan kita akan dibenci oleh banyak orang. Tetapi merekalah yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudaraku sekalian, mengalami tantangan yang saat ini mungkin pandemi ini menyusahkan kita oleh karena virus corona masih juga menggaung dan belum berakhir pula. Maka kita melihatnya ini sesuatu yang masih sepele, saudaraku sekalian. Karena ada situasi yang akan jauh lebih sulit, umat Tuhan akan mengalami tekanan yang lebih berat dan bahkan aniaya. Namun sekali lagi Tuhan mengatakan mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan tentang kata bertahan ini? Apa yang dimaksudkan bertahan? Saya ingin mengutip satu kalimat atau satu ayat yang lain dalam ayat Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 27, untuk melihat kata bertahan itu dengan kata yang sama yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-10 tadi. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Saudaraku, ini berarti cerita tentang Nabi Musa, seorang Musa muda yang kuat yang berada di Mesir itu. Dia dikatakan tidak takut murka raja. Kalimat selanjutnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 27 ini, ia bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah kata bertahan disambungkan dengan kalimat itu. Dan kata bertahan itu dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Perjanjian Baru bahasa aslinya, tertulis kartereo. Kartereo itu tentu saja tidak satu arti yang hanya satu kata saja. Dapat diterjemahkan juga menjadi strong, menjadi kuat, ya, atau steadfast, patient, artinya bersabar. Jadi arti daripada bertahan juga adalah ia adalah seorang yang kuat. Ya, kalau kita ganti kalimat tadi, ia kuat, ya, dia menjadi kuat sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya coba ganti lagi dengan kata sabar. Ia menjadi sabar. Dia menjadi begitu sabar sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi kata bertahan, kuat, dan sabar bisa digunakan bergantian karena kata itu merupakan terjemahan yang sama juga. Jadi saudaraku sekalian, mereka orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang kuat, saudaraku sekalian. Orang-orang yang kuat tentu saja orang-orang yang berlatih sebelumnya. Sama seperti tadi Apriani dan Gracia, mereka menjadi kuat oleh karena mereka sudah dilatih, melatih diri untuk bisa menjadi kuat, untuk bisa bertahan sampai beberapa set menghadapi
lawan yang mungkin dianggap lebih kuat. Itulah kata kartereo, saudaraku sekalian. Demikian juga, kata ini menunjukkan bahwa orang harus dikatakan bertahan adalah mereka yang sabar. Dan sabar juga perlu latihan. Setiap orang yang dikatakan sabar tidak muncul begitu saja karakter itu, tetapi melewati sebuah ujian-ujian yang membuat dia makin lama dimampukan untuk memiliki sifat tadi, sabar. Itulah orang yang bertahan, saudaraku sekalian. Adakah saudaraku sekalian, saudara rindu memiliki sifat yang indah ini di mata Tuhan, yaitu sabar, kuat, dan bertahan. Dan mereka yang bertahan itu, mereka yang sabar itu, mereka yang akan selamat, mereka akan memperoleh kemenangan. Bukan kemenangan di lapangan badminton saja, di lapangan-lapangan lain kita akan mendapat kemenangan. Dan bahkan tentu saja kemenangan iman yang penting. Berikutnya saudaraku sekalian, dalam Ibrani pasal 12, lanjutan daripada pasal 11 itu, ceritanya tentu saja cerita yang harusnya disambungkan. Ya. Mari kita lihat ayat itu, kita lompat pada ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, tekun menanggung bantahan. Ini satu frase yang berbeda, tetapi memiliki maksud yang sama. Dalam bahasa Yunaninya adalah hupomeneo. Ya, hupomeneo. Itu artinya adalah tetap, ya, tetap berdiri kuat, ya, tetap tinggal kuat. Kira-kira gambaran ayat ini. Selanjutnya ayat 14, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku sekalian, ayat 3 tadi mengatakan bahwa menggambarkan Yesus Kristus, ya, sebagai juru teladan kita. Dia ini telah menanggung bantahan yang sehebat itu. Sehebat apa bantahannya? Karena Kristus menghadapi situasi yang gawat, situasi yang seharusnya tidak menjadi bahagian dia. Dia seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang menunjukkan kebaikan kepada banyak orang, dan bahkan telah menanggung beban orang, memberikan kekuatan, kesembuhan, kepulihan, dan bahkan kehidupan melalui kebangkitan. Tetapi dia dituduh macam-macam. Ya, dituduh dia bahkan akan mengambil alih kekuasaan. Dia dituduh sebagai seorang yang mengacau di negeri itu. Dan bahkan disamakan dengan para penjahat. Jadi dia menerima bantahan yang ngeri sebetulnya. Ya. Namun dia tekun menanggung bantahan sehebat itu. Saudaraku, berapa banyak tantangan dan bantahan yang pernah kita terima? Mungkin tidak sehebat yang diterima oleh Kristus. Itu sebabnya kalau kita memandang kepada yang dialami oleh Kristus, kita memandang dan kemudian diubahkan. Karena dengan memandang dan terus memandang, kita akan diubahkan. Apa tujuannya? Dikatakan ayat ini, supaya jangan kamu menjadi lemah. Saudaraku, memang sering kali menghadapi bantahan. Sering kali kita menghadapi tantangan yang berat, ujian yang hebat, seringkali kita jadi lemah dan bahkan putus asa. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan pada kita, sebagaimana cerita ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 11 mengenai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertahan tadi. Dan orang yang bertahan yang dimaksudkan yang terakhir menjadi teladan kita yang utama adalah Kristus sendiri. Tujuannya diberitakan kepada kita, supaya aniaya yang mungkin akan terjadi bagi kita, yang sangat mungkin menjadi bagian kita, kita akan menjadi kuat, ya, kita bertahan dan tidak menjadi lemah dan putus asa. Selanjutnya ayat 4 dan 5 mengatakan, pergumulan melawan dosa itu belum mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Boleh jadi mungkin kita sedang dalam peringatan Tuhan, mengalami tantangan yang berat, supaya kita ingat
ya, bahwa Tuhan sedang memegang kendali. Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sungguh Tuhan adalah Bapa kita, dan kita anaknya. Kita sedang dilatih, kita sedang diajar untuk sungguh-sungguh memiliki kasih yang dalam kepada Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita diajak menjadi seorang yang sabar dan bertahan. Selanjutnya, kata ini, saya mulai tadi ayat yang ketiga, saya mundurkan kembali pada ayat yang pertama dan kedua. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, lihat bahwa ayat-ayat dalam Ibrani pasal 11, pasal 12 memiliki kata yang diulang konsepnya, sekalipun menggunakan kata yang berbeda. Tapi mengajak kita untuk tekun, bersabar, kuat, dan bertahan. Dan Tuhan mengatakan melalui ayat ini bahwa ini adalah perlombaan yang wajib. Bila mana ada Olimpiade yang sedang berlangsung di Tokyo, ya, dan ada beberapa di antaranya sudah mendapatkan medali yang luar biasa. Namun saudaraku sekalian, dalam perlombaan rohani semuanya diwajibkan. Ya, mungkin kita tidak berangkat ke Tokyo untuk mengikuti Olimpiade, tapi Olimpiade yang sesungguhnya sedang berlangsung di antara kita. Kita diwajibkan untuk mengikuti lomba itu. Dan dalam perlombaan itu, Tuhan mengatakan, mari kita lakukan dengan tekun, dengan sabar, ya, dan siap menanggung beban yang berat itu. Dan sementara kita melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki sebagai syarat supaya kita mendapatkan kemenangan? Lihat ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Saudaraku, rupanya Tuhan mengajak kita sebagai juru teladan kita. Kalau kita menghadapi situasi yang berat, kalau kita menghadapi tantangan dan bantahan tadi, mata kita, mata rohani kita, seperti gambaran tadi Musa, dia harus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang. Kita harus melihat dengan mata rohani kita dan tertuju kepada Yesus. Saudaraku, para pemenang lomba, pelari, dan lomba-lomba lainnya, tentu saja mereka akan mendapatkan kemenangan kalau mereka konsentrasi kepada tujuannya. Ya, maka demikian halnya kita. Jangan lihat kiri dan kanan, tetap lurus. Mata kita tertuju pada juru teladan kita, Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita pada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun, sekali lagi kata tekun diulang. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini saya mundurkan lagi pada ayat 11 bagian terakhir. Saya akan bacakan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalimat yang terakhir sungguh menarik buat saya. Bahwa apa yang dilakukan, apa yang telah dijalani oleh orang-orang yang menjadi perintis, menjadi teladan dalam iman pada masa-masa yang lalu. Dan bahkan mereka harus menderita di pegunungan, di celah-celah gunung, dan mereka harus menghadapi aniaya yang berat. Namun saudaraku sekalian, disebutkan dalam ayat ini bahwa apa yang mereka lakukan itu, mereka belum mendapatkan apa yang mereka harusnya peroleh. Dan mereka akan memperolehnya ketika kita mau melanjutkan iman mereka. Jadi saudaraku sekalian, kehadiran saudara dan saya di akhir zaman ini ada sesuatu yang penting sekali. Sekali lagi, bahwa kehadiran saudara dan saya mengikuti iman mereka ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga itu menjadi tontonan yang sangat menarik dan penting bagi dunia, bagi sorga. Ya. Sehingga mereka memperhatikan saudara dan saya
untuk mencapai kesempurnaan tadi. Dan kita akan mendapatkannya ketika kita memandang kepada Kristus. Maka seruannya pada pagi hari ini, dalam Efesus pasal 6 ayat 10, saudaraku sekalian, akhirnya, apa yang dikatakan dan ajakannya menurut hamba Tuhan, Rasul Paulus. Mengatakan Efesus 6 ayat 10, akhirnya saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita yang mendengarkan siaran ini oleh karena beban begitu berat, bahkan sakit penyakit yang begitu menghimpit, dan seringkali kita mau jatuh pada keputusasaan. Ingatlah Tuhan kita yang menanggung bantahan yang begitu hebat dan menanggungnya sesungguhnya demi kita. Marilah kita kuat, marilah kita sabar, marilah kita tekun menanggung hal ini. Tuhan Yesus yang berkati kita dan menyertai kita sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dapatkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dan biarlah kami dapat terus bertumbuh dalam iman, dalam kesabaran, dalam ketekunan, dan bahkan menanggung beban yang berat. Karena kami percaya Tuhan sedang melakukan yang jauh lebih besar dari apa yang kami dapat lihat. Sehingga kami dapat memperoleh kemenangan, bertahan sampai pada waktunya Tuhan akan selamatkan kami. Inilah doa kami dan syukur kami Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.